Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, nah, ketika kita bernapas, ketika kita memasukkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, maka sebetulnya ada otot-otot yang bekerja. Ada otot-otot pada tulang rusuk kita itu bekerja, ada memanjang dan memendek. Ada otot diafragma yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Ini ada ototnya yang akan bekerja ketika kita bernapas. Nah, saat ini kita akan membicarakan tentang pernapasan dada dan perut. Tujuan pembelajarannya ada dua. Apa yang pertama? Siswa dapat menjelaskan apa itu perbedaan pernapasan dada dan perut. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis volume udara pernapasan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa yang berbeda? Pada pernapasan dada, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Ini ada otot antar tulang rusuk di sini. Itu yang bekerja. Ketika pernapasan perut, otot yang berperan adalah otot diafragma yang ada pada diafragma. Ini membatasi antara rongga dada dan rongga perut kita. Itu perbedaannya. Kadang-kadang itu pelaksanaannya bersama-sama ya. Ketika kita bernapas, maka otot tulang rusuk, otot tulang diafragma akan bersama-sama bekerja. Pernapasan dada itu meliputi dua, inspirasi dan ekspirasi. Juga pernapasan perut meliputi inspirasi, ekspirasi. Inspirasi memasukkan udara, ekspirasi mengeluarkan udara, mengeluarkan karbon dioksida. Itu akan bersama-sama ketika kita bernapas. Nah, di sini ada perbedaan tahap-tahap ya. Ketika inspirasi, ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita sekarang membahas pernapasan dada waktu inspirasi, waktu udara masuk, waktu oksigen masuk. Ketika oksigen masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung kita, lalu masuk ke paru-paru, maka yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk ini itu akan berkontraksi, memendek. Ketika otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat ke atas. Ketika tulang rusuk terangkat ke atas, volume rongga dada ini akan membesar. Ketika volumenya rongga dada ini membesar, tekanan udara dalam rongga dada menjadi kecil ya. Ketika ruangan ini membesar, tekanan udaranya kecil. Ingat, udara masuk dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Akhirnya apa? Udara masuk dari luar menuju ke dalam, ke yang tekanan udaranya rendah, seperti itu ya. Bentar. Saya lanjutkan kembali. Nah, bagaimana proses pernapasan dada ketika tulang ekspirasi masuk? Nah, ketika ekspirasi itu mengeluarkan ya, maaf, mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Ketika pernapasan dada ekspirasi, di mana tulang rusuk yang bekerja mengeluarkan karbon dioksida ini, itu apa yang terjadi? Otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Artinya di sini akan memendek. Lalu apa yang terjadi? Tulang rusuk akan turun ke bawah. Apa yang terjadi? Volume rongga dada di sini mengecil. Ketika volume rongga dada mengecil, maka tekanan udaranya itu akan membesar. Ketika tekanan udara membesar, udara akan mengalir dari tekanan udara besar ke tekanan udara kecil, sehingga udara karbon dioksida ini
keluar dari paru-paru. Ini namanya pernapasan dada, di mana yang bekerja adalah otot tulang rusuk. Selanjutnya, pernapasan perut. Pada pernapasan perut, ini yang bekerja adalah otot diafragma. Ketika pernapasan perut masuk, inspirasi, maka otot diafragma itu akan berkontraksi, akan memendek. Ketika otot diafragma berkontraksi, memendek, maka diafragma akan mendatar. Ya, ini mendatar, sebetulnya ini mendatar, lebih mendatar. Karena itu maka di sini volume rongga dada membesar. Ketika volume rongga dada membesar, tekanan udara di dalamnya itu menjadi kecil. Udara mengalir dari tekanan udara tinggi ke rendah, sehingga udara dari luar masuk ke dalam, membawa apa? Oksigen. Selanjutnya di sini adalah pernapasan perut ekspirasi, mengeluarkan. Di sini nanti otot akan diafragma sini akan berelaksasi. Berelaksasi itu apa? Memanjang. Ketika otot diafragma berelaksasi, maka diafragma ini akan menjadi cekung ke arah rongga dada. Nah, di saat seperti itu, volume rongga dada menjadi mengecil. Ketika volume rongga dada mengecil, kalau ini membesar, ini mengecil, maka tekanan udara dalam rongga dada menjadi meningkat, sehingga udara mengalir dari tekanan udara tinggi ke rendah. Udara mengalir, karbon dioksida dari dalam paru-paru ke luar menuju ke tekanan udaranya yang rendah. Itu adalah pernapasan perut ekspirasi. Selanjutnya menjadi pertanyaan, berapa mililiter, berapa cc volume udara pernapasan? Berapa jumlah udara karbon dioksida yang dikeluarkan? Berapa jumlah udara yang dimasukkan? Berapa volumenya? Berapa mililiter atau berapa cc? Volume udara pernapasan itu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Lalu ada pertanyaan, apa itu volume tidal? Itu yang jumlahnya 500 cc atau 500 ml, yaitu volume udara pernapasan biasa. Ketika kita bernapas biasa saja, itu jumlahnya yang dikeluarkan, yang dimasukkan sekitar 500 cc. Ada volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, adalah ini ya, volume udara yang dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Jumlahnya 1500 cc. Volume cadangan ekspirasi, yaitu udara suplementer, adalah udara yang didapat dikeluarkan maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Jumlahnya 1500 cc. Selanjutnya ada lagi kapasitas vital. Ini kapasitas vital. Jumlahnya 3500 cc. Apa itu kapasitas vital? Adalah volume udara yang dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, setelah memasukkan udara ke dalam paru-paru secara maksimal. Itu kan besarnya 3500 ml. Ini kalau dijumlah volume tidal ditambah yang 500, volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Ekspirasi mengeluarkan, inspirasi memasukkan. Ada volume total paru-paru. Itu apa? Volume udara yang ditampung paru-paru semaksimal mungkin, besarnya 4500 cc atau 4500 ml. Itu merupakan jumlah volume sisa ditambah kapasitas vital. Volume sisa itu apa? Ya,
Volume sisa itu adalah volume udara yang ditampung paru-paru setelah kita mengeluarkan udara secara maksimal. Itu jenis-jenis volume udara pernapasan. Selanjutnya, volume udara yang kita keluarkan atau kita masukkan dalam pernapasan kita, paru-paru kita, dipengaruhi oleh volume paru-paru. Dipengaruhi oleh ini. Berapa ukuran paru-paru. Semakin besar paru-paru kita, maka semakin besar volume udara yang kita keluarkan atau kita masukkan. Besarnya paru-paru itu yang pertama dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya, yang pertama dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua di sini ya, dipengaruhi oleh aktivitas olahraga. Orang yang sering olahraga itu lebih besar paru-parunya daripada orang yang jarang olahraga. Yang ketiga, volume paru-paru dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dataran tinggi, orang yang tinggal di dataran tinggi itu paru-parunya lebih besar daripada yang tinggal di dataran rendah. Yang keempat, volume paru-paru dipengaruhi oleh jenis kelamin. Orang laki-laki paru-parunya lebih besar daripada orang perempuan. Bapakmu paru-parunya lebih besar daripada paru-paru ibu kamu. Selanjutnya, frekuensi pernapasan normalnya itu 15-18 kali per menit. Dipengaruhi oleh apa? Umur. Ya, dipengaruhi oleh umur. Bayi, ya, bayi itu frekuensinya lebih tinggi loh daripada orang dewasa. Jenis kelamin perempuan karena paru-parunya lebih kecil, frekuensinya lebih tinggi daripada laki-laki. Suhu tubuh, orang ketika suhu tubuhnya tinggi, maka frekuensinya lebih tinggi daripada yang suhu tubuhnya rendah. Sehingga orang sakit, orang kena COVID, itu pernapasnya lebih tinggi. Posisi tubuh, ketika kita berdiri, maka frekuensinya lebih tinggi daripada orang yang dalam kondisi duduk atau tidur. Aktivitas, orang yang tinggi aktivitasnya, posisinya, frekuensinya lebih tinggi daripada orang yang rendah aktivitasnya. Itu ya, frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh 5 faktor. Ini bayi baru lahir 35-50 per menit. 6 bulan 30-50 kali per menit. Remaja seperti kamu ya 16-19 kali per menit. Kalau bapak itu ya frekuensinya ya lebih rendah 12-20 kali per menit. Sehingga makin tua frekuensi pernapasannya makin rendah. Pesan saya, ayo lakukan 3S untuk menghadapi virus corona. Pertama apa? Selalu jaga jarak. Selalu pakai masker. Selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.